Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha Putra. Saya dari Universitas Islam Blitar, jurusan Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Katalog Genset Berbasis Web, Studi Kasus di PT Intranusa Sarana. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pembimbing Bu Filda. Oke, kita langsung masuk ke materi aja. Yang pertama ada sumber masalah penelitian. Sumber masalah penelitian dari ide penelitian saya adalah ketika konsumen ingin membeli produk genset di PT Intranusa Sarana, selalu menanyakan ketersediaan produk yang mereka cari, yang membuat konsumen menunggu jawaban dari PT Intranusa Sarana untuk memberitahu para konsumen ketersediaan barang tersebut, sehingga menyebabkan ketidakefektivitasan dalam menginformasikan kepada para konsumen, karena membuat konsumen menunggu. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum adanya pemahaman tentang teknologi edukasi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada tidak efisien dengan waktu. Jadi di PT Intranusa Sarana sendiri karyawannya itu belum mengerti tentang teknologi web atau aplikasi, atau karyawan yang bisa membuat aplikasi atau website. Makanya di situ saya nomor 1 saya tulis belum adanya pemahaman tentang teknologi edukasi. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia, karena di PT Intranusa Sarana sendiri karyawannya juga sangat terbatas dan belum ada karyawan di bidang teknologi kayak yang mengurusi website atau sebagainya. Yang ketiga, tidak efisien dengan waktu, karena karyawan di PT Intranusa sendiri juga udah punya job desk-nya masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk mempelajari teknologi edukasi. Seperti itu. Kemudian ada solusi dari penelitian ini adalah dengan membuat aplikasi berbasis web untuk melihat katalog ketersediaan produk dan produk baru, membuat konsumen tidak perlu lagi menghubungi PT Intranusa Sarana secara langsung, guna memanfaatkan keefektivitasan waktu untuk menanyakan ketersediaan produk, sehingga membuat konsumen tidak perlu repot untuk menanyakan langsung ketersediaan barang ataupun produk baru. Jadi konsumen juga lebih gampang dan lebih waktu yang digunakan juga tidak terbuang banyak. Seperti itu. Kemudian ada alasan saya mengapa memberikan solusi seperti itu. Jadi jawaban saya adalah karena ada 204,7 pengguna internet di Indonesia pada Januari tahun 2022. Tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 73,7% dari total populasi pada awal tahun 2022. Ini menurut tnews.com dengan berita yang berjudul Penggunaan Internet di Indonesia pada tahun 2022. Sehingga membuka peluang baru dalam pemasaran digital PT Intranusa Sarana dan juga mempermudah dalam mencari informasi bagi konsumen karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ya, jadi alasan saya memberi solusi tersebut adalah karena ini juga membuka peluang baru bagi Intranusa Sarana agar dikenal di masyarakat, terutama pengguna internet yang ada di Indonesia, daripada hanya mengandalkan konsumen-konsumen lama saja yang sudah pernah belanja di PT Intranusa atau door to door atau dari mulut ke mulut seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini belum terakhir. Di sini tujuan penelitian ini adalah yang pertama, bertujuan untuk memperoleh rancangan dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan solusi dari masalah dalam sistem pelayanan konsumen guna memperoleh informasi mengenai keluhan pelayanan konsumen dan menghasilkan laporan yang akurat. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang terjadi menurut point of view konsumen supaya dapat penanganan segera. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, usaha dan cara untuk melakukan penelitian. Yang pertama, ada metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya studi kasus. Kemudian lokasi penelitian yang tempat saya meneliti adalah di PT Intranusa Sarana.
dan subjek penelitian ini adalah konsumen PT Intranusa Sarana sendiri. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan literatur atau dokumen. Kenapa saya menggunakan teknik pengumpulan data dokumen? Karena kalau misalkan saya menggunakan teknik wawancara, jujur banyak banget konsumen dari PT Intranusa Sarana sendiri, karena PT Intranusa Sarana sendiri sudah dibangun sejak tahun 2007. Jadi konsumennya pun juga sudah sangat banyak, mungkin ribuan lebih atau bahkan jutaan, saya tidak tahu. Makanya saya menggunakan teknik pengumpulan data dokumen dengan cara membuka dokumen-dokumen dari konsumen yang pernah beli produk di PT Intranusa. Di situ juga terdapat rangkuman dari saran atau kritik dari konsumen atau follow up dari konsumen sendiri. Jadi saya bisa menganalisis dari dokumen tersebut untuk dijadikan bahan penelitian saya. Kemudian di sini metode perancangan sistemnya saya menggunakan metode perancangan waterfall, karena waterfall sendiri sangat terorganisir dan juga sangat tertata rapi, teratur seperti itu. Baik, itu saja saya kira presentasi hari ini. Terima kasih bagi yang mendengarkan ataupun yang melihat. Kemudian juga saya ucapkan maaf apabila ada kalimat atau kesalahan kata yang tidak mengenakan, karena manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.